Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, oleh karya penyelamatan Tuhan yang senantiasa kita alami di sepanjang perjalanan hidup ini, sehingga pada saat ini kita boleh kembali lagi berkumpul bersama keluarga kita masing-masing, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan untuk memulaikan ibadah ini, saja kita untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Kita menyanyikan PKJ nomor 264. PKJ nomor 264 yang pertama, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan cukup? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat disilakan duduk.
Ibu Bapa, saudara-saudara keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa di sorga, atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali berkumpul bersama, memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan dalam persekutuan saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami, menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah dengan firman Tuhan ini, itu akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama. Amsal pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal merupakan kitab yang dapat memberikan pencerahan bagi orang percaya dalam memahami kehidupan yang berhasil dari pandangan Allah, sehingga orang percaya dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Karena itu saudara-saudara, pembukaan kitab Amsal memaparkan berbagai kegunaan kitab ini dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Kristus, Amsal pasal 1 merupakan Amsal pembuka dari keseluruhan isi kitab. Yang menariknya di sini, pembukaan Amsal ini dimulai dengan segala hal berkaitan dengan didikan, pengetahuan agar mencapai keberhasilan hidup. Seolah Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menjadi pemberitahuan kepada para pembaca tentang maksud kitab Amsal ini ditulis. Penulis Amsal memberikan langkah pertama bagi orang yang ingin mendapatkan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Seolah penulis Amsal ingin mengungkapkan bahwa takut akan Tuhan akan menjiwai seluruh pendidikan yang mereka tempuh. Apa artinya takut akan Tuhan, saudara-saudara? Takut akan Tuhan berhubungan dengan seluruh hidup manusia. Takut akan Tuhan juga merupakan sikap hormat dan tunduk pada kuasa Tuhan. Takut akan Tuhan juga berarti proses pembelajaran hidup dari apa yang sudah ditunjukkan atau diajarkan Tuhan. Sama dengan rasa takut terhadap orang jahat. Yang dimaksud oleh Amsal, rasa takut kepada Tuhan itu seperti rasa takjub atau takut yang penuh ketakjuban atas kuasa dan kemahakuasaan Allah dalam hidup orang percaya, sehingga muncul keinginan untuk tunduk dan patuh kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan bukanlah bentuk yang negatif. Takut akan Tuhan akan dengan sendirinya menjadi jelas jika kita mengenal siapa dan seperti apa Tuhan itu. Takut akan Tuhan berbicara mengenai kekuatan, kebesaran, kemuliaan, otoritas, dan kekudusan Tuhan.
Takut akan Tuhan itu positif, menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Menerapkan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, patuh dan taat kepada perintahnya, tunduk secara total, berpegang kepadanya dan percaya penuh kepadanya. Takut akan Tuhan bukan berarti karena kita takut masuk neraka, takut dihukum karena berdosa, tapi karena kita takut mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita terus semakin dekat pada Tuhan dan bukan sebaliknya menjauh darinya. Saudara-saudara, Salomo mengingatkan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan juga dikatakan merupakan permulaan pengetahuan. Dalam kitab Pengkhotbah, setelah semuanya dituliskan dalam 12 pasal, kitab ini pun ditutup dengan peringatan yang sama. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-14. Segala sesuatu yang kita perbuat, terlihat atau terselubung, nyata atau sembunyi-sembunyi, semua itu harus kita pertanggungjawabkan kelak. Karena itulah kita wajib menjalani hidup dengan rasa takut akan Tuhan yang akan mampu bertindak sebagai pagar untuk menjauhkan kita dari segala hal buruk yang bisa kita lakukan. Kemurahan Tuhan akan selalu turun kepada orang-orang yang mengasihinya dan taat mengikuti perintahnya. Dengan demikian saudara-saudara, sikap takut akan Tuhan pun akan mendatangkan berbagai berkat. Jemaat Tuhan, begitu banyak yang dijanjikan Tuhan sebagai hasil dari sikap takut akan Tuhan yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Di saat kita takut akan Tuhan, berserah dan memuliakannya, sebenarnya saat itulah kita menunjukkan bahwa kita tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Kita tahu di mana posisi kita, bagaimana hubungan kita yang diciptakan dengan Sang Pencipta. Takut akan Tuhan menunjukkan bahwa kita menanggapi perintahnya dengan sungguh-sungguh dan kita memiliki kerinduan penuh untuk menyenangkan Tuhan dengan segala yang kita lakukan atau katakan. Bahwa kita mendasarkan semuanya kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap waktu. Nasihat takut akan Tuhan sesungguhnya sangatlah penting. Begitu pentingnya sehingga nasihat ini berulang kali disebutkan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu saudara-saudara, terapkanlah prinsip hidup takut akan Tuhan mulai sekarang. Ajarkanlah kepada seluruh anggota keluarga kita tentang nilai luhur dari pengajaran ini, agar seluruh anggota keluarga kita, bahkan turun-temurun kita dari generasi ke generasi, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Allah telah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang sempurna di atas kayu salib, agar dengan pengorbanannya itu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena itu, marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan ketulusan hati dan jangan karena paksaan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyikan NKB nomor 100. NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat
Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Begitu pula pada saat ini ya Bapa di sorga, Bapa telah melayakkan kami untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu dalam persekutuan kami saat ini. Biarlah Tuhan pula yang akan terus memberkati hidup kami. Tuhan akan senantiasa berjalan dengan kami. Dan biarlah melalui dengan firman Tuhan ini, kami akan senantiasa selalu melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, baik kehidupan kami semua, keluarga-keluarga kami menyerahkan ya Bapa di sorga akan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui itu semua ya Bapa, kami akan senantiasa memperoleh berkat Tuhan dan dapat kami gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan terus berperkara atas kehidupan kami. Biarlah begitu nyatakan kuasa Tuhan yang akan hadir bersama-sama di dalam kami menjalani akan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Demikian pula Bapa di sorga kami berdoa, baik kehidupan anak-anak kasih kami, baik yang sudah bekerja, baik dalam pertumbuhan maupun di bangku pendidikan yang sementara mereka jalani sekarang ini. Biarlah mereka pun juga akan tetap merasakan dan mengalami akan penyertaan Tuhan. Dan mereka akan senantiasa mencerminkan hidup yang benar sebagai anak-anak terang kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga dalam persekutuan kami saat ini. Kami berdoa dan menyerahkan akan keluarga-keluarga yang boleh menyatakan ungkapan syukur mereka kepadamu. Oleh karena berbagai pengalaman iman, oleh karena kemahkuasaan Tuhan yang terus berlaku di tengah kehidupan mereka semua. Biarlah Bapa di sorga akan senantiasa menyempurnakan ucapan syukur mereka. Dan biarlah pula Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka semua. Demikian pula Bapa di sorga, bagi saudara-saudara kasih kami, keluarga-keluarga kami yang saat ini ditimpa oleh duka cita, oleh karena kepergian seseorang yang mereka sangat cintai. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan. Tuhan pula yang akan terus hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka senantiasa dikuatkan dalam iman percaya mereka pada Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka sedetik pun. Tetapi Tuhan akan terus hadir di tengah-tengah hidup mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, demikian pula kami berdoa bagi orang-orang tua kasih kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan pula akan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka mampu menjalani akan kehidupan ini di usia mereka yang sudah lanjut dengan selalu mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap merasakan mengalami akan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Bapa di sorga, kami pun tetap berdoa dan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa yang mengetahui akan keberadaan bangsa negara kami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan akan keadaan negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam persekutuan kami saat ini kami telah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga semua dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu demi kemuliaan akan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa di sorga. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mengakhiri ibadah ini saja kita untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB nomor 201 ayatnya yang pertama. NKB 201 ayat yang pertama, di jalan hidupku. Masa gelap kita menerima berkat Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Kita percaya bahwa kehidupan kita akan senantiasa terus diberkati oleh Tuhan, asal kita akan terus mengandalkan Dia di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Marilah kita akan terus menyerahkan kehidupan kita, dan biarlah Tuhan akan terus dimuliakan selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Amin.